Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa KKN reguler ke-75 dari rumah tahun 2020 UIN Wali Songo Semarang. Dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Pada sesi kali ini perkenalkan saya Ella Izzatinada selaku moderator. Dalam sesi ini kita akan berbincang tentang etika bermedia sosial dan netralisasi dalam pengabdian KKN. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yaitu Ibu Solhah Mufrihah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, Bu Solhah ini lahir di Kendal pada tanggal 10 Mei 1985. Beliau adalah dosen ilmu politik UIN Wali Songo Semarang. Bagi yang mahasiswa FISIP mungkin sudah tidak asing ya dengan beliau, Bu Solhah. Keseharian beliau sebagai staf ahli LP2M, tapi juga menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Alamat beliau di Meranggen, Jalan Daleman 1 RT 4 RW 4 Desa Batusari, Kecamatan Meranggen. Betul ya Bu? Ya, di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian nomor HP beliau 081326307429. Email beliau adalah solhah.mufrihah@walisongo.ac.id. Riwayat pendidikan beliau terakhir beliau menempuh pendidikan di S2 Ilmu Politik FISIP Undip Semarang. Untuk berikutnya pengalaman organisasi beliau merupakan sekretaris PW Fatayat NU Jawa Tengah, kemudian Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Tengah. Ini sudah melalang buana di mana-mana teman-teman, jadi pengalaman organisasinya banyak sekali ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja nanti Bu Solhah akan menyampaikan tentang bagaimana etika bermedia sosial supaya teman-teman bijak dalam menggunakan medsos, karena banyak sekali bertebaran info di mana-mana. Tentunya kita harus menyaring, memilah, ataupun saat kita mengunggah di media kita bisa lebih bijak. Begitu tentunya. Jadi teman-teman KKN untuk hari ini akan dibekali tentang etika itu, mohon disimak dengan baik. Nanti diambil pelajaran yang bermakna dari tema ini. Silahkan Bu Solhah. Oke, terima kasih Bu Ella. Ya, sama-sama. Sangat energik ya, sangat manis. Beliau juga di staf LP2M UIN Wali Songo Semarang. Dan saat ini Bu Ella hamil ya, tengah mengandung anak yang kedua. Usia berapa bulan Mbak ini? 6 bulan. Kita doakan semoga Bu Ella dan juga calon debai yang ada di dedek bayi yang ada di perut diberikan kesehatan, diberikan kelancaran sampai nanti pada persalinan gitu. Oke, teman-teman semuanya, anak-anakku, adik-adik mahasiswa KKN reguler dari rumah angkatan ke-75 tahun 2020. Selamat siang, salam sejahtera, semuanya sehat ya. Semoga kita semuanya, keluarga kita, seluruh orang-orang yang kita kasihi di masa yang pandemi ini semuanya diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, serta kondisi ekonomi keluarga kita juga mudah-mudahan terus membaik seperti itu, sehingga kegiatan yang kita lakukan terutama adik-adik KKN ini dari secara akademik bisa lancar dan bisa nanti segera wisuda. Nah, terlebih dahulu saya akan mengucapkan selamat untuk Anda semuanya yang hari ini sudah resmi ya mengikuti KKN. Ini baru pembekalan. KKN ini adalah merupakan tahapan hampir tahapan akhir untuk menuju gerbang ke wisuda. Nah, selanjutnya nanti adik-adik semua akan kembali ke realitas kehidupan yang nyata, yaitu berbaur dengan masyarakat gitu. Nah,
Kalau kemarin-kemarin ya Bu Ella, KKN itu kan kita bertatap muka langsung dengan para masyarakat, dengan para warga begitu. Nah ini sangat istimewa sekali kegiatan KKN kali ini. Sebenarnya tidak hanya pada waktu ini, di KKN yang kemarin, di periode kemarin kita juga sudah melakukan KKN secara online begitu. Tidak apa-apa, karena meskipun kita secara online, sejatinya kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa berinteraksi dengan warga atau dengan beberapa orang. Melalui apa? Melalui media sosial, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber sebelumnya, yaitu ada Pak Rikza yang menjelaskan terkait dengan program kerja, ya kan? Program kerja selama KKN. Di antaranya ada yang offline dan online. Yang secara online ini adik-adik semua harus menggunakan media platform medsos ya, entah itu YouTube, IG, terus Facebook dan lain sebagainya. Bu Ella punya Facebook? Punya ya. IG juga punya ya. Nah, kalau zaman sekarang ini media sosial itu merupakan sebuah kebutuhan ya, gaya hidup. Karena dari media sosial, dari hanya genggaman HP ini, kita sudah bisa melihat dunia seutuhnya gitu. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan oleh kita semua, terutama adik-adik KKN, karena tugas dan kegiatan kita ini secara online, maka harus dipahami etika bermedia sosial yang baik gitu. Kalau ada yang masih berpikiran ketika saya menulis status ini di Facebook misalnya, di media sosial, saya hanya menulis sendiri kok, saya tidak berinteraksi dengan orang lain. Saya rasa itu masih harus diluruskan. Meskipun kita tidak berinteraksi dengan orang lain, namun status atau updatean konten yang kita bikin ini bisa dibaca oleh semua orang. Semua orangnya itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi di semua lapisan di dunia ini bisa melihat status kita. Jadi bisa melihat, bisa menilai, oh ternyata misalnya ini ada mahasiswa saya yang lagi mengikuti KKN, ada Zidna. Mana Mbak Zidna? Oke, Mbak Zidna rumahnya Batang, ini ikut KKN. Mbak Zidna menulis kan status di Facebook ataupun di IG dengan tingkat kegalauannya. Dia curhat sedemikian rupa, saya baru ditinggalkan pacar begitu kan, atau misal saya kuliah mendapatkan nilai A padahal saya sudah mengerjakan dan lain sebagainya. Nah itu bisa diakses atau bisa dibaca oleh semua lapisan masyarakat tentunya yang mempunyai media sosial begitu. Nah, biar kita nanti tidak mempunyai image bahwa oh ini ternyata Mbak Zidna atau Mbak Fajri misalnya gitu kan, orangnya pesimistis gitu, orangnya mudah putus asa. Makanya kita harus menggunakan media sosial itu dengan bijak, seperti itu. Seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa media sosial itu bisa memberikan efek positif dan juga efek negatif gitu. Kalau efek positifnya yang pertama ya, media sosial itu bisa menghimpun keluarga. Misalnya di era sekarang ini, teman-teman kemarin pada waktu kuliah masih tatap muka offline kan di Semarang, keluarga kan ada di daerah masing-masing. Nah, melalui media sosial, WA, Facebook, terus IG dan sebagainya, itu bisa mempertemukan kembali kerabat atau anggota keluarga atau bahkan teman-teman semua yang terhalang oleh jarak dan waktu begitu, sehingga kita bisa berkomunikasi. Selain itu juga kita bisa mempertemukan lagi nih anggota keluarga misalnya atau teman yang sudah lama sekali kita tidak ketemu, nggak pernah reunian, tetapi kita bisa tetap komunikasi, saling bertegur sapa seperti itu. Nah, yang kedua, dampak positif dari media sosial adalah sebagai media informasi. Nah, media sosial ini kita bisa mendapatkan updatean berita, baik itu berita global ataupun kondisi teman-teman semuanya.
Atau bahkan kita juga bisa mengupdate misalnya perkuliahan kita itu sampai mana gitu kan, karena sangat cepat sekali. Biasanya teman-teman langsung nge-share. Namun share-sharean atau konten yang dibagikan itu yang harus kita teliti lebih lanjut gitu. Nah, yang ketiga itu adalah memperluas jaringan pertemanan. Biasanya nih kalau tatap muka itu kan kita hanya terbatas. Orang yang masih mempunyai rasa enggan atau kurang pede ketika bertatap muka, dia menggunakan di media sosial itu adalah membuat kita menjadi lebih bersahabat, terus perhatian dan juga berempati. Kalau kita melihat postingan dari timeline yang di media sosial begitu, misalnya ada anak yang mengalami musibah atau adanya kebanjiran di suatu daerah, pasti tergerak kan hati kita untuk membantu. Nah, itu bisa digunakan. Terus semakin care dengan teman-teman kita. Dan selanjutnya dampak positif dari media sosial adalah sebagai sarana pengembangan keterampilan. Misalnya nih tadi teman-teman adik-adik KKN punya keahlian di bidang fotografi gitu kan, dikembangkan aja, diasah di situ begitu. Ataupun bisa nih masalah kuliner begitu, manfaatkan media sosial untuk terus mengeksplor diri, mengembangkan kreativitas gitu. Nah, yang keenam tadi sudah saya sebutkan, yaitu bisa digunakan sebagai promosi dalam bisnis gitu. Hobi jalan, tetapi pemasukan juga ikut jalan. Nah, teman-teman, saya rasa sudah banyak yang menerapkan atau mengambil dampak positif yang poin ke-6 ini, karena saya juga ini Bu Ella pernah belanja ataupun membeli dari produk mahasiswa. Ya tentunya yang ketika di-share di media sosial itu, dan ini cukup efektif. Nah, pada poinnya di sini adalah dalam menggunakan media sosial itu, postinglah sesuatu yang penting, begitu ya. Poin-poin penting itu diposting, jangan yang penting posting, beda. Jadi kita harus memfilter konten-konten yang akan kita posting, seperti itu. Oke, Bu Ella, kira-kira ketika dalam sehari itu memposting konten berapa kali? Belum tentu ya. Tapi kelihatannya di WA itu statusnya aktif promosi buku-buku. Nah, saya rasa teman-teman yang ada di rumah ini juga aktif memposting entah itu aktivitas kesehariannya atau aktivitas di perkuliahannya. Nah, kalau nanti ketika sudah KKN, pasti intensitas untuk posting materi terkait dengan tugas KKN juga akan lebih sering begitu. Nah, sebelum itu kita akan melihat lagi fitur dari media sosial. Kalau kita lihat ternyata berdasarkan kegunaannya itu dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah relationship network begitu. Jadi ini seperti yang sudah kita ketahui, awalnya ini adalah medsos yang untuk digunakan sebagai unggahan data pribadi. Misalnya profil kita, foto kita, biodata kita, dan lain sebagainya. Begitu. Intinya ini adalah untuk mengeksplor, untuk memperkenalkan diri sendiri. Tentunya di Facebook, di IG, itu kan ada kan data-data profil pribadi kita, yang itu sebagai identitas kita sendiri. Nah, yang kedua, media sharing network. Nah, jenis media ini, teman-teman, dibuat untuk tujuan agar saling berbagi informasi dan konten positif tentunya. Khusus untuk sharing foto atau video. Pengguna dari media sosial ini bisa menggunakan fitur-fitur untuk mengedit gitu. Ayo, siapa ini dari teman-teman semua yang senang mengedit foto? Jadi ada yang mengatakan begini, kalau pengen kelihatan lebih menarik itu jangan beli HP aja,
harus ke skincare, jangan edit foto gitu kan. Nah sekarang ternyata marak dilakukan. Nah di di fitur ini yang menggunakan adalah platform FB dan juga ada Google Plus begitu. Bu Ella mengedit foto berapa kali sehari? Belum tentu ya. Nah, yang ketiga berdasarkan fitur dan kegunaan dari medsos itu adalah online review. Nah, ini online review ini kegunaannya adalah untuk meng-share terkait dengan lokasi, begitu. Karena di situ kan sudah ada aplikasi kita berada di mana, terus tinggal kita klik saja, kita sudah bisa mengetahui lokasi atau geografis kita berada. Namun di dalam fitur ini sebaiknya juga digunakan dengan sebijak mungkin, begitu. Tidak semua keberadaan kita langsung di-share berdasarkan lokasi tersebut. Nanti akan mudah dideteksi oleh orang lain. Ya kalau niatnya positif ya, kalau niatnya negatif itu yang nanti bisa cukup membahayakan diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah forum diskusi. Nah, kalau forum diskusi ini merupakan salah satu jenis media sosial yang perintis pada awal mulanya itu berkembang di internet. Namun setelah perkembangan era digitalisasi itu muncul adanya Facebook. Di Facebook itu kan biasanya kalau kita diskusi komen di komentar, kolom komentar begitu kan. Nah tentunya itu bisa dijadikan ajang untuk kita berdiskusi. Tidak hanya di Facebook saja, di IG juga bisa, di media lainnya juga bisa gitu. YouTube itu juga bisa nanti forum diskusi, misalnya di saat pandemi ini banyak sekali yang melakukan perkuliahan dengan merekam dulu video materi, konten materi, selanjutnya di-upload di YouTube, dan di situ terjadilah forum diskusi untuk proses pembelajaran gitu. Selanjutnya yang keempat itu adalah social publishing relation, atau ini misalnya itu adalah blog atau microblog yang digunakan untuk membagikan artikel yang ditulis oleh para pengguna begitu. Jadi ada juga kan kalau dulu itu kita mempunyai blog tersendiri gitu ya Bu Ella begitu. Nah, selanjutnya itu ada bookmarking. Nah, ini adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan konten. Misalnya ada teks dan juga ada gambar, terus video, terus juga link. Yang kesemuanya tadi konten-konten tersebut disimpan dalam akun masing-masing begitu kan. Terus monggo nanti bisa di-share ke halayak umum atau untuk data pribadi begitu. Nanti teman-teman KKN juga pasti akan menggunakan ini. Yang selanjutnya adalah internet based network. Nah, manfaat utama dari media sosial ini yaitu adalah kemampuannya untuk mempertemukan banyak orang. Tentunya dengan latar belakang yang sama ataupun latar belakang yang berbeda dalam sebuah jaringan begitu. Di sini nanti teman-teman harus mengetahui, jangan hanya menggunakan perspektif diri sendiri saja ketika berinteraksi dengan orang lain di media sosial, namun juga harus mengetahui atau menghormati orang lain yang tergabung di situ, begitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah e-commerce tadi. Ini adalah bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna untuk melakukan bisnisnya atau melakukan usahanya, jual beli, promosi seperti itu. Bu Ella biasanya menggunakan e-commerce-nya ini untuk apa? Ketika melakukan transaksi bisnisnya itu dengan platform apa? Biasanya saya cuma pakai WhatsApp aja sih. Pakai WhatsApp ya? Oh. Oke, berarti nanti perlu ditambah mungkin ya. Kalau di sini kan juga ada contohnya Shopee, terus Tokopedia, banyak juga yang teman-teman mahasiswa yang sudah menggunakan IG dan sebagainya. Nah, dari tadi fitur atau kegunaan medsos ternyata banyak sekali ya, tidak hanya sekedar untuk berbagi informasi atau sebagai sarana atau media untuk hanya berkeluh kesah saja, bukan gitu. Nah, banyak sekali yang itu nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita dan bisa dikreasikan. Nah,
perlu teman-teman atau adik-adik semua yang harus diingat adalah prinsip dalam bermedia sosial. Kalau saya menyebutnya itu adalah think, Bu, singkatannya. Think, T yang pertama itu adalah true, H itu adalah helpful, terus I itu adalah illegal, dan N itu adalah necessary, dan K-nya itu adalah kind. Dicatat ya. True, true itu maksudnya apa? Bahwa dalam media sosial di sini kita harus memastikan apakah informasi yang kita dapatkan, informasi yang kita sharing kepada orang-orang tersebut dibagikan secara benar dan sumbernya benar atau tidak. Begitu. Apakah itu mengandung konten hoax apa tidak? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jangan hanya sekedar share begitu. Yang penting saya nge-share info yang paling penting lagi saya ada aktivitas untuk nge-share gitu, biar kelihatan eksis gitu. No, jangan seperti itu. Tapi kita harus mengecek kebenaran dari sebuah berita tersebut begitu. Karena satu berita atau informasi yang kita berikan itu ternyata mempunyai dampak yang cukup luar biasa untuk orang lain gitu. Nah, yang kedua adalah helpful. Teknologi media sosial ini hendaknya kita gunakan untuk kebaikan dan kemanfaatan bersama, baik untuk kemanfaatan diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, kalau misalnya ada teman yang mengalami kesulitan begitu, ya kita bantu dengan konten yang positif seperti itu. Jadi konten-konten atau media sosial yang kita punya itu hendaknya mempunyai nilai kemanfaatan. Jangan sampai nanti kita diberikan label bahwa oh ternyata akun si A ini adalah penebar kebencian. Jangan begitu. Saya rasa mahasiswa UIN ini nggak ada yang seperti itu ya Bu Ela ya. Nah, prinsip yang ketiga yaitu adalah ilegal. Maksudnya apa sih? Gitu. Di dalam konten bermedia sosial biasanya kan ada nih tulisan-tulisan yang bagus, terus ada meme, flyer yang menarik begitu kan. Nah, jari kita itu biasanya langsung merasa ingin menge-share gitu kan. Tulisan-tulisan ini bagus, kita akan merepost begitu. Namun ketika merepost itu hendaknya dicantumkan siapa sih yang menulis gitu kan. Siapa sih yang membuat meme tersebut atau flyer tersebut, kreatornya itu dicantumkan karena tulisan ataupun flyer meme itu adalah hasil kreativitas seseorang yang harus kita hargai gitu. Selain itu, konten ilegal yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya konten yang bersifat pornografi, terus kekerasan, pelecehan, terus adanya hate speech, hoax itu juga harus kita hindari gitu. Nah, prinsip yang keempat yaitu adalah N, necessary. Maksudnya apa? Kita harus membuat skala prioritas dalam menggunakan media sosial atau konten materi yang akan kita share di media sosial itu harus dibikin skala prioritas. Kira-kira saya akan mengupload berita tentang A, B, C, D ini perlu apa tidak sih? Merasa urgent apa enggak ketika saya share? Begitu. Nah, kalau kita sudah melakukan skala prioritas tersebut, saya rasa nanti teman-teman akan paling tidak mendekati terhindar untuk bisa menyebarkan konten hoax. Begitu. Jangan sampai begini. Hari ini saya nge-share informasi yang lagi viral, namun nanti teman-teman di 10 tahun kemudian akan menyesal karena jejak digital itu bisa dilihat ya, dan bahkan seperti tadi Ibu Ela, jejak digital itu lebih sadis dari apa pula dari sebuah kenyataan begitu. Bahkan sekarang ini banyak perusahaan, tempat kerja ataupun instansi begitu ketika akan melakukan rekrutmen pegawai, mereka akan terlebih dahulu mengecek akun sosmed kita. Dia akan dari perusahaan tersebut akan melihat sejauh mana sih kepribadian kita, tingkah laku kita.
kalau selama ini teman-teman menggunakan Facebook, media sosial, IG dan lain sebagainya untuk hal-hal yang ujaran kebencian, terus mempropaganda dan sebagainya, saya rasa itu akan menjadi catatan tersendiri bagi perusahaan yang akan Anda lamar seperti itu. Saya rasa tidak hanya terkait dengan pekerjaan ya. Teman saya ini kemarin yang baru mencari bukan mencari ya. Teman saya yang kemarin anaknya dilamar oleh seseorang, gitu. Bapaknya itu terlebih dahulu melakukan track record, begitu. Dia mencari nama si pelamar anaknya tersebut, karena dia tidak ingin anaknya itu disunting, dilamar oleh laki-laki sembarangan yang dia ternyata mempunyai track record yang jelek di media sosial, begitu. Jadi pintar-pintarlah dalam menggunakan media sosial ya. Bu Ella juga nanti akan begitu kan, Bu? Kalau putrinya nanti dilamar oleh seorang gitu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, prinsip dalam bermedia sosial adalah kindness. Jenis konten tadi yang positif, yang harus kita share, jangan sampai kita dalam nge-share konten, berita, gambar, video itu nanti bisa melukai hati seseorang. Kalau hati mantan boleh enggak, Bu? Beda ya itu ya. Artinya konten atau materi yang kita bagikan itu adalah konten-konten positif yang tidak menimbulkan konflik, begitu. Oke, setelah tadi teman-teman tahu kegunaan dari media sosial, terus prinsip dalam bermedia sosial, ini cukup ada trik nih, panduan dalam menggunakan media sosial. Oh, menarik sekali ya Bu Solha, ternyata kalau kita bisa menggunakan media sosial ini dengan sangat bijak, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Jadi teman-teman mahasiswa di rumah masih tetap menyimak ya dan menyaksikan, karena pembahasannya untuk kelanjutannya ini akan jauh lebih seru. Jadi barangkali teman-teman itu selama ini kayak saya misalkan, oh ternyata cuman Facebook itu hanya sebagai pengamat, jadi saya itu nggak pernah mencari lebih lanjut, atau misalkan saya nge-share dagangan saya di Facebook itu ya sempat terpikir, tapi ternyata itu masih menjadi halangan. Nanti teman-teman bisa manfaatin media sosial itu dengan seluas-luasnya. Jadi nanti ini di pembahasan berikutnya kita akan membahas apa ini, Bu ya? Oke, jadi tadi kan saya sudah menjelaskan terkait dengan prinsip dalam bermedia sosial, terus kegunaan media sosial. Ternyata itu kan tadi yang sudah disebutkan Bu Ella, ada untuk menunjang bisnisnya, begitu kan. Nah, di sini bagaimana sih cara kita atau panduan dalam menggunakan media sosial, begitu. Karena media sosial ini bagaikan mata uang. Iya, bagaikan mata uang. Dua sisi mata uang, begitu. Oh, diedit ya. Nah, panduan dalam menggunakan media sosial itu yang pertama adalah menjaga privasi, begitu. Nah, dalam menjaga privasi ini harapannya kita semua, adik-adik semua yang di rumah ini tidak mudah untuk memberikan data pribadi ke sosial media. Tentunya kemarin-kemarin ini kan lagi marak sekali adanya pembajakan, baik itu Facebook, terus WA gitu kan. Sering berkali-kali itu saya di dalam WA group ada notifikasi, mohon maaf akun dari sahabat ini dibajak, abaikan jika ada yang meminta pulsa, meminta transfer seperti itu. Bu Ella juga pernah mendapatkan kayak gitu ya? Oke, saya rasa teman-teman juga sama. Nah, ini harapannya teman-teman ya, adik-adik yang di rumah jangan mudah untuk memberikan data pribadi. Misalnya nomor telepon yang di FB, di IG, dimanapun itu sebaiknya di hidden saja, jangan ditampilkan ke publik, begitu. Terus passwordnya itu jangan dituliskan. Biasanya data-data yang bersifat pribadi, kalau nama ibu itu juga jangan dituliskan, karena
biasanya nama ibu itu kan menjadi keyword ketika kita buka rekening, email dan sebagainya. Jadi jangan ditampilkan gitu. Jadi bijak-bijaklah. Misalkan email juga ada yang cukup di blur begitu kan, ada yang diberi tanda XX begitu. Kalau misalnya ada orang yang ingin mengetahui data diri kita, nah bisa aja nge-DM atau inbox seperti itu menanyakan ke kita. Nah itu baru dijawab. Jawab pertanyaan terkait dengan data diri itu pun juga harus hati-hati, ya kan? Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang terbajak itu ternyata begini Bu Ella. Tadi tuh saya mendapatkan SMS atau WA dari seseorang yang mengatakan bahwa akun Facebook saya itu harus diverifikasi. Dia meminta email dan juga password gitu lah. Lalu saya tanpa berpikir panjang saya serahkan gitu. Nah ternyata itulah dari awal mula data pribadi medsos kita dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke ya. Jadi nanti harapannya teman-teman untuk lebih waspada dalam mengunggah data diri kita. Nah yang kedua ini menjaga keamanan akun gitu. Akun media sosial kita ini kan kalau kita masuk kan harus ada email dan juga password. Nah baiknya kata kunci ini gunakan yang kata kunci yang sulit ditebak begitu. Biasanya kan banyak nih orang yang menggunakan kata kunci di tanggal kelahirannya gitu kan. Sementara tanggal kelahiran itu biasanya juga diupload kan, di-share di media sosial. Nah itu biasanya orang akan mencoba-coba masuk ke dalam akun media kita dengan kata kunci tanggal lahir, nama, tanggal lahir dan sebagainya itu. Nah, itu sih oke aja. Yang penting coba kalian membuat kata kunci dari akun media sosial kalian ini sebaik mungkin. Dan kalau bisa nih Bu Ella ya dan teman-teman rutin untuk bisa mengupdate atau mengubah secara berkala akun media sosial kita. Misalnya hari ini orang akan menebak dan akan melakukan hacker, oh ternyata sudah diganti. Dan itu saya lakukan juga, gitu. Entah beberapa bulan gitu saya ganti untuk password saya, gitu Ibu. Nah selanjutnya panduan untuk menggunakan media sosial yang baik, gitu agar aman adalah hindari hoax. Hoax itu berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya, yang jikalau nanti kita ikut merepeat ya, memposting, nanti akan berat urusan dengan orang lain. Belum lagi ada undang-undang ITE kan yang bisa menjerat orang ketika dia mengunggah postingan yang tidak benar gitu. Nah sebelum kalian mendapatkan menge-share informasi yang dirasa itu belum jelas kebenarannya, kalian harus melakukan klarifikasi dulu. Misalnya nih, kemarin di pertama-pertama untuk KKN beredar ya informasi. Oh, ternyata ini setiap orang dari masing-masing anggota KKN harus mengupload gitu kan, harus memberikan keterangan A, B, C, D gitu. Nah, dari si penerima info tersebut tidak mengklarifikasi kepada koordinator kelompok ataupun kepada BPKKN. Dia langsung melemparkan isu. Nah, akhirnya menjadi berita liar yang membuat gaduh teman-teman semua gitu. Nah, baiknya ketika mendengarkan atau mendapatkan info apapun itu harap diklarifikasi, ditabayunkan kepada yang berwenang. Kalau kalian mendapatkan info terkait dengan KKN, ya hubungi saja ke ketua kelompok atau BP KKN. Bisa kontak saya atau bisa kontak Ibu Ella, kok Ibu Sola. Bisa kontak Ibu Ella begitu. Insya Allah nanti kami dari LP2M akan melayani, akan membantu teman-teman yang ber-KKN dengan sepenuh hati. Selanjutnya untuk media sosial ya, dalam menggunakan media sosial, share konten yang positif. Meskipun di media sosial ini bisa dikatakan tidak ada jarak begitu kan, bisa bebas berekspresi, bisa memanfaatkan media sosial ini dengan sebaik mungkin, suka-suka saya Bu gitu. Namun yang perlu diperhatikan adalah
tetap kita memberikan informasi yang positif meski di medsos atau di media sosial itu yang bersifat eksklusif ya, karena setiap konten yang kita bagikan itu nantinya bisa memberikan energi positif untuk orang lain. Bayangkan misalnya Bu Ela atau Mbak Sili, siapa itu, Mbak Cinta misalnya, mengeser konten positif, hidup itu harus penuh semangat gitu. Itu kelihatannya sederhana ya Bu, tapi kalau di-share dan dibaca oleh banyak orang nanti bisa menimbulkan energi positif. Nah, energi-energi positif ini yang terus harus kita produksi agar hidup dari seluruh warga ini menjadi lebih semangat gitu. Dan juga bisa meningkatkan imun. Oke. Nah, selanjutnya panduan dalam menggunakan media sosial adalah gunakanlah media sosial itu seperlunya, gitu. Jangan sampai kita kecanduan. Biasanya ini remaja-remaja ini kan di usia-usia teman-teman semua yang lagi KKN ini lagi senang-senangnya bermain media sosial. Sampai ya, saya pernah mendapati mahasiswa itu yang sebenarnya dia itu tidak mendapatkan notifikasi WA atau Facebook atau yang lain sebagainya, tidak. Tapi dia hanya memegang HP terus begini. Tak taunya apa, dia hanya melihat-lihat status WA dari teman-temannya gitu. Istilahnya kepo gitu ya. Ayo siapa nih yang sering kepo gitu. Nah, sebaiknya kita bijak untuk menggunakan media sosial. Gunakan berbagai platform media sosial itu untuk produktivitas kita. Untuk produktivitas diri ya, mengembangkan hobi, mengembangkan keterampilan kita, sehingga nantinya bisa memberikan efek yang positif juga untuk diri kita sendiri, gitu. Sehingga nanti kita tidak akan mengalami ketergantungan dengan media sosial. Begitu saya rasa, Ibu Ela. Terima kasih Bu Solha atas pemaparannya, ini sangat menarik sekali ya. Jadi ketika Bu Solha menyampaikan itu, saya jadi membayangkan apa aja sih yang sudah saya unggah di media sosial begitu. Langsung jadi, saya cek nanti Bu Ela. Saya tuh udah pernah ngunggah apa aja gitu. Kalau di Instagram itu kan saya tipenya cuman buat nyimpen nyimpen foto-foto aja gitu. Jadi biar memori di HP nggak. Nah ini kalau di Facebook itu, jadi sejujurnya saya pun ketika saya dikenalkan dengan suami saya begitu Bu Solha, saya tuh sampai cross check, kan saya cuma dapat ini loh namanya gitu. Saya tuh sampai bisa cross check orang, ternyata itu hanya lewat media sosial tuh ternyata bisa. Jadi saya bisa cek suami saya tuh dulunya kuliahnya di mana begitu. Itu saya sampai bisa, kemudian kegiatannya apa, kerjanya di mana, gitu-gitu tuh semuanya ternyata terekam di sana. Jadi kalau nanti bener kata Bu Solha ya, mau pilih menantu begitu, yang ditanyain pertama sekarang tuh mungkin bukan pekerjaannya, karena itu mudah banget buat dicari, tapi apa sih nama akun media sosialmu gitu. Jadi sekarang udah langsung bisa dicek itu, misalkan Ahmad Sobirin gitu misalnya, ya udah langsung aja kita cek gitu, nanti riwayatnya udah langsung terlihat. Jadi itu terus anak muda zaman sekarang itu pesennya, kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu harimaumu. Jadi sampai sudah bergeser ke sebegitunya. Saya tuh pernah ngikuti kemarin waktu wisuda online begitu ya. Wah, komentarnya itu saya tuh malah nggak fokus ngelihat itu Bu Solha. Jadi komentarnya tuh lucu-lucu banget gitu. Saya tuh malah baca fokus ke komennya. Iya, komennya tuh sampai bilangnya kayak gini, baru kali ini wisuda bisa ambil rebahan nggak usah mandi gitu-gitu. Semuanya tuh, dan itu tanggapannya rame banget gitu. Udah pada sarapan belum kan, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itu sih untuk sekedar keisengan ya maksudnya. Tapi untuk yang lain misalkan ada lagi tuh yang saya pernah baca yang mungkin pernah nge-DM Instagramnya LP2M ya, itu tuh sampai, Min tolong dong Min, saya diinfo bla 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 dan lain sebagainya. Wah, itu sekarang ternyata media sosial itu memang sudah sangat mudah kita akses, siapapun hampir kalau ditanya mahasiswa gitu pasti punyanya komplit, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, akun YouTube. Wah, itu semuanya lengkap. Jadi sekarang itu karena generasinya memang generasi yang seperti ini ya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita dalam sehari semalam itu pasti dikelilingi dengan
medsos begitu. Jadi pesan Bu Solha tadi mohon diingat dengan baik, begitu bijaklah dalam bermedsos. Medsos itu akan menjadi manfaat manakala kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dan akan menjadi madorot bagi kita apabila kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, begitu ya Bu Solha. Iya, jadi benar sekali. Hati-hati, apalagi kalau sampai ngetek begitu, misalkan hashtag gitu ya, mau melaporkan apa gitu, @Imam Taufik begitu, saya sampai hashtag Pak Rektor gitu misalkan, saya belum dapat jas KKN nih dari LP2M gitu kan. Nah itu misalkan contoh-contoh yang seperti itu, kita anggap sih itu sebetulnya recehan, sederhana aja mau lapor, tapi ternyata itu efeknya jangka panjang sekali ya. Jadi nanti Pak Rektor akan Pak Rektor akan meng-cross check ke kita, kenapa kok LP2M nggak kasih jaket ke mahasiswa dan lain sebagainya. Itu adalah contoh yang sederhana. Belum lagi kalau teman-teman nanti hashtagnya sampai ke Ganjar Pranowo misalkan ya, kalau yang di Jawa Tengah atau di mana begitu dan lain sebagainya. Wah, itu ternyata dampaknya sangat panjang begitu. Yang sebenarnya kesemuanya itu bisa diselesaikan dengan mudah, bisa ditabayunkan langsung dengan pihak yang berkepentingan saja, kan begitu. Sudah langsung selesai. Dan insya Allah dari teman-teman BPKKKN itu nanti akan langsung merespon dengan cepat gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman dan kita semua bisa menggunakan media sosial ini dengan baik, mungkin ya, dengan tepat gitu ya, untuk kebersamaan, untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Solha pemaparannya. Semoga ini menjadi momen yang sangat bermanfaat ya buat teman-teman untuk memahami atau mengingatkan kembali tentang media sosial yang teman-teman gunakan. Saya selaku moderator, kemudian Bu Solha selaku pemateri, minta maaf apabila ada kesalahan. Pada sesi kali ini kami cukupkan. Selamat ber-KKN kami ucapkan, selamat menjalaninya dengan semangat, dengan hati yang ikhlas. Begitu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.